Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala yang kami hormati guru agama kita dan anak-anak sekalian, siswa siswi SMP Negeri 1 Sungai Kunyit, sehat semuanya? Masih semangat? Lancar ibadah puasanya? Oleh karena itu anak sekalian patut kita bersyukur Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang lebih paham, lebih cinta, lebih sayang kepada kita kecuali yang menciptakan kita. Beliaulah yang lebih mengerti bagaimana menjaga keselamatan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan terkadang Allah memberikan tidak semua yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta pun Allah berikan. Nikmat bernapas, kan? Kita tidak pernah berdoa ya Allah panjangkan napas, kan tidak diminta pun Allah berikan napas ini. Betapa banyak orang yang susah bernapas, sulit, bikin ventilasi mirip paru-paru di rumah sakit, itu 1 hari mahal biayanya. Untuk oksigennya ada, tabungnya per tabungnya bisa 200 ribuan, belum lagi alatnya. Begitu mahalnya nikmat kesehatan itu. Oleh karena kita harus sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah, diperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dengan berzikir, juga kita tunjukkan dengan sikap kita yang selalu berterima kasih kepada Allah, yaitu menjaga dari apa yang Allah berikan kepada kita, menempatkannya pada tempatnya yang benar. Tidak lupa juga, mari kita haturkan sholawat beserta salam kepada baginda besar kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berkat perjuangan beliau, dakwah beliau, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah ke negara Indonesia, sampailah kita bisa memeluk agama Islam. Ini nikmat yang luar biasa, mas sekalian. Kenapa terkatakan ini nikmat yang luar biasa? Karena ada orang yang hidup di zaman Rasulullah, hidup satu rumah dengan Rasulullah. Beliau melihat bagaimana mujizat Rasulullah, hari-hari bersama Rasulullah, tapi mereka tidak dapat hidayah. Contoh sederhananya adalah paman Nabi. Setiap hari dia melihat mujizatnya, bagaimana kebaikan Allah Rasulullah, tapi beliau tidak dapat hidayah. Nah, kita tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah lihat mujizat Nabi, tapi kita percaya dan yakin Islamlah agama yang paling benar. Inilah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Jadi nikmat-nikmat ini luar biasa. Patut bersyukur, kita beruntung sekali kita itu bisa beriman. Anak-anak sekalian, mari kita sama-sama merenungkan dari surah yang sering kita baca. Insya Allah di antara kalian sudah hafal atau sudah hafal semua, di surah Al-Asr. Mana bunyi surahnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Shadaqallahul azim. Bukan amin, bukan doa ini. Anak-anak sekalian, jika kita ingin mengatakan kita tuh bahwa kita tuh benar-benar benar, maka kita bersumpah demi Allah, ya kan? Wallahi, tallahi. Kalau kita pengen, kalau ada teman kita ragu-ragu dengan kita, dengan pernyataan kita, maka kita bersumpah, ya kan? Menekankan bahwa kita itu tidak berbohong, benar-benar, maka kita bersumpah wallahi. Tetapi ketika Allah bersumpah, maka Allah katakan wal asri, demi masa, demi waktu. Saking pengen yang Allah sampaikan udah pasti benar, tapi saking menyampaikan ini benar-benar benar gitu. Padahal yang firman Allah itu pasti benar, tapi Allah kuatkan lagi sampai-sampai Allah perlu bersumpah. Saking ya, agar kita itu benar-benar memperhatikan ayat ini. Sampai Allah mengawali surah ini dengan sumpah wal asri, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah sampai bersumpah? Allah beritahukan ayat berikutnya. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan benar-benar rugi, bukan sekadar rugi. Kalau kita belajar bahasa Arab, tata bahasa Arab, di sana ditambahkan inna. Ada nun taukid di sana bahwa sungguh. Beruginya bukan sekali rugi, tapi beruginya berkali-kali. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat rugi. Ya, coba kita perhatikan, apa sih ruginya Ustaz? Banyak sekali. Satu, rugi waktu. Kalau waktu kita ini kita gunakan waktunya hanya tidak bermanfaat, rugi sekali. Selama Ramadan, ini bulan bonus, setahun cuma sekali. Tapi kalau kita tidak manfaatkan, ini bulan bonus, rugi sekali kita. Di sini anak sekalian, bulan puasa itu pahalanya, kalau pahala sunnah itu pahalanya sama dengan pahala yang wajib. Jadi kalau kita melakukan sholat sunnah rawatib, pahalanya sama dengan sholat isya, sama dengan sholat asar, maghrib. Maka kita sebelum sholat isya qobliyah dulu, nanti habis sholat isya ba'diyah dulu. Kenapa? Pahalanya sama dengan sholat wajib. Nah, sholat wajib lebih daripada itu lagi, double. Nah, apalagi usia kita nih, waktu tadi usia muda, mumpung masih muda, badan masih kuat, energinya masih banyak, masih banyak peluang kita untuk ibadah, untuk belajar dengan giat. Jangan malas-malasan, makin peluang pasar punya tidurnya. Nah, jangan, tapi banyak belajar, banyak membaca Quran, buku-buku banyak dibaca agar bertambah ilmu kita. Jangan nunggu nanti, karena waktu itu tidak akan pernah kembali kalau dia sudah lewat. Kita tidak bisa memundurkannya. Jangan nunggu tua baru sadar. Kalau udah tua, mana? Mata sudah kabur, ya kan? Makannya udah bubur, karena giginya udah pada gugur. Kalau berjalan, maju, mundur. Tolak sedikit masuk kubur. Udah lemas, udah tua itu. Mumpung kita masih muda, mata masih cerah, banyak membaca Al-Quran. Ini mumpung masih muda. Apalagi waktu kita sekolah. Perhatikan, tidak semua orang di usia kita ini mampu untuk sekolah. Tuh, kamu lihat di TV itu, mereka tidak bisa sekolah karena membantu orang tuanya mengut sampah, jadi pemulung. Pada usia mereka usia belajar. Di usia belajar mereka harusnya di bangku sekolah, mereka harus di jalan-jalan, menjualkan, punya orang dijualkan karena perlu biaya. Untuk jangankan untuk sekolah, biaya hidup pun sulit sekali. Nah, kamu beruntung sekali ini, di usia kamu ini bisa mengenyam, menikmati indahnya sekolah. Maka waktu sekolah ini jangan digunakan untuk main, sekedar main-main saja, sekedar bercanda saja.
sekedar tiduran. Kalau ada guru menjelaskan malah ngobrol sendiri, rugi sekali itu. Kenapa? Nggak dapat ilmu. Kalau kita dapat ilmu, maka kita insya Allah kasih kemudahan urusan di dunianya, Allah kasih kemudahan urusan di akhiratnya. Coba ikutin sama-sama hadis nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak, biar setan di celah-celah kita dilari. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Coba kita ulangi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Coba ulangi. Wah, yang putih lancar nih. Kurang fokus, konsentrasi. Ayo, biar hafal juga. Nanti kalau udah hafal, simpan di otaknya, simpan di hatinya, dan diamalkan. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Artinya man aroda, man siapa, aroda yuridu yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, ya barang siapa yang menginginkan kejayaan dunia, barang siapa yang pengen kesejahteraan di dunia, yang pengen mencapai cita-citanya, maka dengan ilmu, bukan dengan menghayal. Andai aku jadi orang kaya, wah ngigal. Gak ada, coba perhatikan sejarah mencatat, cari bukunya, ada gak orang menghayal itu jadi orang hebat? Gak ada. Yang ada nyabu dia, dan nyabu dia, segala impian tercapai semuanya, tapi dalam mimpi. Minum arak dulu dia, ini baru dia senyum seorang. Jabolkan kepala pun senyum dia, ketawa seorang. Cita-citanya tercapai. Kenapa? Habis minum arak. Menghayal. Oh, kamu lihat pelan-pelan orang barat itu. Kalau mereka punya masalah, obatnya minum arak dulu, baru dia senyum seorang. Segala masalah selesai, sadar lagi, usut lagi masalahnya. Karena masalahnya nggak diselesaikan, cuman otaknya aja yang miring gitu. Kembali ke laptop, fokus, perhatikan ke depan. Barang siapa yang pengen kejayaan di akhirat, pengen sukses, yaumul hisabnya lolos, lewat sidratul muntahnya lolos, sidratul mustaqimnya. Itu jalan itu diterangkan dalam riwayat hadis bahwa jembatan sidratul mustaqim itu bagian rambut dibelah 7, kayak gitu. Rambutnya udah tipis, belah 7 lagi. Allah mudahkan kalau dia rajin menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu sama dengan fisabilillah. Pahalanya adalah pahala mujahid fisabilillah. Pahala fisabilillah itu apa? Tidak perlu dihisab. Kalau mati nanti dalam bentuk ilmu, langsung nanti di yaumul akhir, nanti hari kiamat, ini para mujahid untuk ilmu enggak usah disidang lagi kata Allah. Para mereka angkut bawa ke surga langsung.
Nah, itu pahala fisabilillah. Bagaimana dapat pahala fisabilillah? Menuntut ilmu. Di mana saja, tidak penting di bangku sekolah, di rumah, niatkan untuk ilmu, baca Al-Quran. Selain cari pahala membaca Al-Quran, juga cari ilmu dari membaca Al-Quran. Makanya ada terjemahannya. Ingin tahu, ya Allah, kelak mati, ada pesawat jatuh ke rumah. Mati syahid fisabilillah, langsung seluruh dosanya dihapuskan, nggak dihitung, langsung VIP. Niatkan mau makan, baca doa makan, makanya sambil niatkan, makannya untuk ibadah. Ya Allah, hamba makan jadi energi ini ya Allah akan digunakan untuk rajin ibadah, rajin belajar. Plak mati sedek fisabilillah, karena niatnya untuk ibadah. Nah, bukan sekedar makan, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekalian, jangan sampai rugi waktu kita ini. Jangan sampai rugi. Apa kata Allah ayat berikutnya? Illal ladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu patut rugi kecuali illal ladzina amanu. Yang pertama kata Allah, orang yang beruntung adalah yang tidak kena rugi adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah Tuhannya. Yakin Allah yang mengatur segala kehidupan kita. Segala masalah yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada rezeki yang datang kepada kita kecuali atas izin Allah. Yang memiliki ilmu siapa? Allah. Maka kalau pengen dimudahkan dalam bentuk ilmu, minta kepada Allah. Makanya kita berdoa. Apa doa belajarnya? Apa doanya? Yuk coba baca doa belajarnya. 1, 2, 3. Banyak sekali doanya, luar biasa nih. Pertama, kamu membaca doa pertama itu ada doa baiat, bersumpah, raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho engkaulah Tuhanku. Wah, luar biasa itu. Wabil Islam wabil Muhammadin nabiyya wa rasul. Kemudian doanya apa tadi itu? Doa penerang hati. Iya, hati kita ini gelap, susah menerima ilmu. Kadang-kadang dapat ilmu sangsur. Masuk ilmu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Hatinya gelap, pikirannya gelap. Kenapa gelap? Banyak maksiat. Maka minta doa penerang hati. Allahumma nawwir qalbi binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkan hatiku dengan cahayamu seperti matahari yang selalu bersinar, enggak pernah istirahat. Coba lihat matahari. Pernah lihat matahari merajuk? Pernah lihat matahari merajuk? Hari ini tak mau terbit matahari. Wah, bahaya. Sampai matahari tak terbit, dunia menjadi gelap gulita. Maka kalau satu hari aja matahari tidak mau keluar, maka bumi jadi beku saljunya. Wah, itu bahaya. Syukur alhamdulillahnya matahari selalu bersinar di tempat kita ini. Ya, baik. Harus dibaca terus nih. Bacanya jangan sambil ngolok, karena kita minta kepada Allah, berharap pengen dikabulkan, maka doanya sepenuh hati dan tidak perlu
Bila perlu pahami setiap makna perkataannya. Allahumma ya Allah. Hatinya disertai. Bibirnya mengucapkan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya dalam hati. Allahumma ya Allah. Nawwir qulubana. Berikanlah aku cahaya binuri syamsika, dengan cahayamu seperti matahari. Abadan abadah, selama-lamanya ya Allah, setiap hari. Bukan cuma di sini dapat hidayahnya, bukan di sini dapat ilmunya, tapi berada di manapun kamu juga dapat hidayah. Anak-anak, shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yuk kembali yuk. Jangan bicara sendiri. Kalau Ustaz jangan bicara, kamu bicara, yang dengarkannya aku aja. Ayo. Gak boleh ribut sendiri. Supaya kita hadir di sekolah itu penuh manfaatnya. Ada bekal pulang ke rumah, diamalkan. Satu tadi, kalau kita ingin jadi orang beruntung, puasanya beruntung, ibadah sholatnya diterima, yakin laksanakan ibadah itu karena Allah Ta'ala. Sengaja aku berpuasa hari ini karena Allah. Sengaja aku hari sholat karena Allah. Jangan karena minta dipuji cewek. Mentang-mentang di masjidnya ada kawannya dia sama-sama cewek satu yang cewek, wah ibadahnya rajin. Kalau ngaji dibentukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada cewek lewat. Salah, niatnya karena cewek nggak dapat pahala. Harus karena Allah. Satu yang beruntung itu adalah yang melakukan ibadah itu karena Allah. Dan ibadah itu dibagi dua. Ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Yang mahdoh yang wajib udah diatur syariatnya, udah ada bikinnya, ada rukun dan syaratnya. Mau sholat harus wudu, itu mahdoh begitu. Ghairu mahdoh nggak mesti wudu. Mau makan wudu dulu nggak? Nggak perlu. Mau belajar wudu dulu nggak? Lebih baik wudu dulu, sunnahnya. Kan kita mau belajar. Tapi nggak wudu ya nggak apa-apa juga. Tapi itu kalau ada pahala, dimudahkan dalam ilmu juga harus hati itu bersih. Maka simbolnya dengan berwudu. Niatkan makan, tidurnya, berjalannya, kemananya, berpakaiannya, niatkan karena Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Jangan lupa berdoa. Tak apa doanya, minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Pasang baju, Bismillahirrahmanirrahim. Buka baju, Alhamdulillah. Begitu. Masuk WC, baca doa masuk WC. Kalau tak pandai, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari WC, Alhamdulillah. Minimal kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Yang kedua, orang yang beruntung adalah yang melakukan amal soleh, bukan amal salah. Yang belajar kabur, itu amal salah. Yang belajar tidur, amal salah. Yang belajar ngomong sendiri, amal salah. Amal soleh, waktu belajar datang tepat waktu. Pakai seragam jangan buta warna. Kalau hari Seninnya putih biru, ya putih biru. Jangan buta warna. Nanti daftar polisi nggak lulus. Buta warna. Nah, disiplin. Harus disiplin. Yang putra pakai dasi ya pakai dasi. Jangan nggak pakai dasi. Biar ganteng. Rata-rata orang berdasi itu berarti pengusaha itu, manajer. Nah, sekolah CP1 diwajibkan pakai dasi. Kamu dilatih supaya jadi manajer, jadi orang hebat, jadi pejabat. Pakai dasi. Yang benar pakai dasinya, jangan melorot ke bawah sampai enggak leher. Nah, ini doa latihan jadi orang kaya pakai dasi. Nah, yang benar pakai dasinya, latihan jadi orang kaya, latihan jadi manajer. Doa itu, doa. Disiplin dan ketatan kita kepada guru, kepada sekolah itu menjadi barokah, menjadi asbab hidup kita itu menjadi sukses. Yang ikhlas, yang ridho. Pakai dasinya yang rapi, bukan yang melanggar.
Bukan nak sombong, memang kita pengen kelihatan ganteng, rapi, disiplin. Nah, jadi jangan diputar-putar. Memang begitu modelnya, taruh di leher, masanya enggak di lehernya. Jangan melorot ke dada atau dasinya taruh ke belakang, salah model. Nggak ngerti model tuh. Itu kalau ikut lomba desain nggak lulus. Iya, baju itu ada aturan desainnya sendiri. Baju kemeja, masuk ke dalam apa keluar? Masuk ke dalam. Baju koko ke dalam apa keluar? Keluar, jangan terbelah balik. Itu desainnya memang begitu, memang aturannya. Kita ikut aturannya saja. Nah, itu namanya amal soleh. Salah satunya adalah selalu bertindak dengan disiplin, dengan kesadaran, dengan harapan. Ya Allah, buka di depan itu jangan lupa doa berkaca. Allahumma santap khalqi wa hasil khulqi. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menggantengkan wajahku, maka gantengkan juga akhlakku. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mempercantik wajahku, maka cantikkanlah pula akhlakku. Maka udah jadi cantik, jangan error. Akhlaknya harus baik. Pergi berangkat dengan penuh dengan senyuman, harus happy, harus gembira. Ini mau untuk ilmu masalahnya nih, pahalanya bisa dililah nih, maka harus ceria, jangan lesu. Makin bulan Ramadan makin semangat, makin full, ya love forever. Dikatakan kalau kita bertindak untuk dunia, lakukanlah kejar dunia itu seolah-olah umur kita panjang, dan beribadahlah kita seolah-olah mati besok. Itu kalau menurut itu begitu. Dan yang kedua, amal soleh. Sederhananya, kita rajin belajar, tepat waktu, disiplin, pulang rumah bantu orang tua, jangan lupa nyapu, jangan lupa ngepel, jangan lupa cuci piring. Yang putra, ringankan beban orang tua. Yang apa yang berat, sudah mulai dibantu dibersihkan. Jangan keluyuran, pulang ke rumah HP yang dikejar, tapi cium dulu tangan orang tuanya. Apa? Ngarep berkah. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Dengan cium tangan kita dapat ridho Allah. Di sekolah cium tangan guru adalah orang tua kita yang kedua. Pahalanya juga sama dengan orang tua yang kandung. Kalau orang nih, saya jelaskan, orang tua kita di dunia itu ada dua, bukan bapak ibu, tapi orang tua garis keturunan darah. Yang kedua garis keturunan ilmu. Jadi kepala sekolah kita, guru-guru, dewan guru kita itu orang tua kita dari garis keturunan ilmu. Kita gak akan pernah bisa baca tulis kalau nggak dikasih ilmu membaca. Jangan pernah bilang, oh saya tuh mantan guruku SD. Nggak boleh mantan. Kalau bilang mantan, pulangkan ilmunya. Pulangkan dari otak kamu. Jadi nggak bisa baca tulis lagi. Kita bisa baca tulis berkat guru-guru kita. Oleh karena nggak boleh bilang mantan guru, nggak boleh mantan guru. Sana adalah ibu guru kami waktu SD. Sekarang ini adalah guru kami waktu SMP. Nggak boleh bilang mantan. Tetap cium tangannya, tetap ucapkan salam berjumpa itu. Dan lebaran jangan ketinggalan. Kalau tadi hantu, pertama ke orang tua kandung, kedua ke keluarga yang telah meninggal dunia, ketiga guru ngaji dan guru-guru itu wajib untuk datangi lebaran Idul Fitri itu. Sisanya baru kemana-mana. Dalam schedule jadwal silaturahmi, nomor 1 orang tua kita, nomor 2 keluarga kita yang telah mendahului kita, yang ketiga guru-guru kita. Kenapa? Ngarep berkah. Karena berkat jasa-jasa beliaulah kita bisa menjadi orang, kita jadi sukses, paham, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Apa? Kalau kita udah beriman, udah yakin Allah itu Tuhan kita,
Nabi kita dan Nabi Muhammad, dan lalu kita beramal soleh. Yang ketiga, jangan lupa share kebaikan. Share kebaikan, bagi-bagi kebaikan. Jangan masuk surga sendiri, gak enak. Nabi Adam udah galau sendirian. Ya kan? Dan kisah Nabi Adam, ketika Nabi Adam udah diciptakan, disimpan di surga, galau beliau. Padahal VIP, luar biasa indahnya surga, tapi galau. Tidur Nabi Adam, bangun, sadar, kok ada cewek. Hai Adam. Siapa itu? Ibunda kita, itu Siti Hawa. Baru ceria. Masuk surga itu nggak boleh sendiri. Maka supaya ramai surganya, ajak teman kita. Ajak, ada teman di tetangga rumah kita. Ayo bro, ayo kawan, kita kemana? Ke masjid, sholat tarawih, ajak. Jangan ajak, ayo bro kita main yang diajak. Ajak sholat. Oh ada ngejek, kamu soalin. Alhamdulillah dibilang alim. Alhamdulillah. Bilang dia balas, soalin. Datang lu, setan ke sombongnya. Nggak sakit juga sih. Dibilang alim, alhamdulillah. Kita jangan dibilang alim, alhamdulillah. Kita lihat alimnya, alhamdulillah. Kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Share kebaikan anak-anak. Share kebaikan, ajak teman-teman dari kita untuk melakukan kebaikan. Di kelas ada teman kita, ayo belajar. Jangan bagikan jawabannya. Belajar, jangan kita bagi. Itu bikin teman kita bodoh. Jangan. Kalau mau bantu teman, tunjukkan cara ngerjakannya, bukan tunjukkan jawabannya. Nggak boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan, bukan saling tolong menolong dalam kejahatan. Kalau bantu nyontek itu tolong menolong dalam kejahatan, dosa. Tapi kalau kita ingin bantu teman kita, bantu cara ngerjakannya. Ini cara ngerjakannya. Ini buku LKS-nya. Baca soal nomor 1 ini jawabannya ada di mana? Nih di bab 1 bagian B. Baca seorang. Itu cari jawaban situ. Tunjukkan cara mengerjakannya, bukan tunjukkan jawabannya, supaya teman kita juga sama-sama ikut kita menjadi pintar. Jangan sombong juga. Kalau kita benar-benar pintar, ranking 1, ada teman bertanya nggak mau dibantu, nggak boleh sombong. Bagi-bagi, share kebaikan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dan kemudian jikalau kita mengajak kebaikan itu, jawaban teman kita tidak baik, malah mengejek kita, malah menghina kita atau menghindar kita, bersabarlah. Tugas kita hanya menyampaikan kebaikan. Untuk menjadi orang baik itu tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi orang dapat hidayah, jadi orang baik, jadi orang soleh, itu atas izin Allah. Tugas kita hanya menyampaikan kebaikan, nggak usah marah-marah. Sampaikan aja kebaikan. Nggak mau, ya wes 12 angin ya. Yang penting kita sudah peduli share kebaikan. Jangan baik sendiri, berbagi. Ajak teman sebanyak yang untuk melakukan, ajak berpuasa, ajak belajar, ajak sholat tarawih. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Agar dilanjutkan sama Ustaz Nur, dan itu dengan doa dengan dulu. Dari saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.